Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib sebagai Imam Khatib dan sebagai tokoh masyarakat, serta para asatid yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena itu pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang, dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, keluarga, kelompok, organisasi, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kita insyaallah minggu depan kita melaksanakan saum. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa melaksanakan saum sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah, dan kita raih malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan sudah barang tentu kita akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujungnya, itulah tujuan kita, yang memperoleh ridho dari Allah. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Muhammad ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sadaqallahul azim. Sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya dari ayat 15 sampai ke 19 di situ menjelaskan wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifan ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa taba'u ahwa'ahum. Jadi ada di antara mereka dulu di zaman Rasulullah ada orang munafik. Orang munafik itu suka ikut-ikutan pengajian, ikut-ikutan halaqah. Kalau dulu sebutannya halaqah. Halaqah itu kayak lingkaran. Nah, disitulah Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis, menampung pertanyaan, dijawab dan sebagainya. Nah, ketika mereka itu keluar dari halaqah, dari masjid, maka orang-orang munafik itu meledek orang-orang yang beriman. Apa kamu mendengar apa yang diceritakan oleh Rasul barusan? Jadi pertanyaan bukan ingin tahu, bukan ingin memperdalam, tapi keinginan untuk melecehkan Rasulullah. Itu banyak yang modelnya seperti itu. Ya kalau zaman sekarang orang menginput, mengupload, nah terus dibumbu-bumbuin pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu melecehkan. Yaitulah orang-orang munafik itu seperti itu adanya. Oleh karena itu di sini disebutkan mereka itu hatinya sudah terkunci. Tidak mengikuti kata hati. Jadi kalau kita itu berbicara itu kadang-kadang diingatkan
ikutilah hati nuranimu. Hati nurani itu ada yang disebut dengan nurani, nurani itu dua mata, mata kepala dan mata hati. Jadi kalau kita itu ingin mengikuti suatu yang benar, kasat mata iya, dan hati nurani itu juga iya. Hati, karena hati itu tidak pernah bohong. Sering orang itu hanya mengikuti kasat mata. Oh, ini duniawi, ini menguntungkan, ini membahagiakan, ini menyenangkan. Tetapi sebenarnya berbeda dengan kata hati. Ini yang kadang-kadang orang itu tidak memperhatikan itu. Nah, oleh karena itu mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahumut taqwahum. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tidak akan tanya-tanya lagi. Dia akan melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Kalau bentuknya perintah, laksanakan. Kalau memang bentuknya larangan, ya udah tinggalkan. Yang bertambah apa? Takwanya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum. Di sini ada pernyataan wajilat. Wajilat itu kalau diartikan adalah bergetar. Kenapa orang itu bergetar? Ada dua kemungkinan. Karena dulunya ketika dia itu hidup di alam rahim, Allah itu bertanya, alastu birabbikum? Maka kita menyatakan, qalu bala syahidna. Jadi ketika Allah disebutkan, maka bergetar. Bergetarnya itu, ya Allah, ya Rabbi, aku rindu kamu ya Allah. Aku rindu engkau ya Allah. Aku senang dengan di sisimu, kira-kira seperti itu. Karena alam rahim itu bersama Allah, itu nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu, kalau ada perintah dari Allah, itu orang yang mempunyai keimanan, itu bergegas. Karena apa? Rindu akan di sisi Allah. Nah, itulah ciri khas orang yang beriman. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi sudah panggilannya itu panggilan kerinduan. Nanti ada lagi wajilat qulubuhum, karena apa? Karena takut azab, karena takut iqab. Ini juga termasuk kategorinya orang yang beriman, masih kategori orang yang beriman. Ketika as-salatu khairum minan naum, bangkit, lari, takut kalau tidak sholat akan diadab oleh Allah. Ini termasuk orang yang beriman. Cuma muatannya beda. Muatannya beda. Yang satu rindu karena Allah, menginginkan bertemu dengan Allah seperti ketika di alam rahim. Nah, yang kedua ini memang sudah ada pengaruh duniawi. Karena kita ditempelkan kepada materi yang jasad ini ada pengaruh yang sifatnya duniawi. Khawatir kena azab, karena fisik kita kalau kena api sakit, kalau disakiti nggak enak. Nah, itu beda. Sama-sama orang beriman, tetapi ketukannya beda. Yang memang kita perlu diasah, Pak. Perlu diasah. Ya, asalnya bisa jadi karena takut azab Allah. Nanti lama-kelamaan akan dekat bahwa ketika kita itu di alam rahim, di sana ada perjanjian antara kita dengan Allah. Bahkan ada beberapa pertanyaan, siapa aku dan siapa engkau? Maka kita menjawab, engkau adalah khalik, aku adalah makhluk. Engkau adalah ma'bud yang disembah, dan aku adalah abid yang menyembahmu. Kira-kira seperti itu orang yang beriman itu. Zada taqwahum, bertambah takwanya. Nah, inilah gambaran orang-orang yang beriman, dan diakhiri dengan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin walil mu'minat. Dan diingatkan
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan minta ampunlah kepadanya ya untuk dosa-dosa kita dan minta ampunlah untuk saudara-saudara kita. Jadi kita itu sebagai orang yang beriman itu disuruh ingat akan Allah, juga ingat kepada saudara-saudara kita. Sudah barang tentu disuruh mendoakan. Doa adalah mukhul ibadah, intisari daripada ibadah. Oleh karena itu disuruh untuk memintakan ampun kepada saudara-saudara kita yang sesama mukmin, yang sesama muslim. Kalau beda akidah jangan. Itu tidak ada artinya, itu tidak dibenarkan. Bahkan nanti dalam salam itu pun kita diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bentuk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa. Makanya ketika sesama muslim itu kalau kita diberikan penghormatan assalamualaikum disuruh jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ditambah lagi assalamualaikum warahmatullah dilengkapin waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini pun berkaitan dengan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi kalau kita dihormati oleh siapapun maka disuruh membalasnya itu yang lebih sempurna, yang lebih lengkap. Menjawabnya itu disuruh seperti itu. Itulah orang-orang mukmin itu disuruh seperti itu adanya. Dan sebagai orang yang beriman, perilakunya nanti tercermin. Nanti di sini akan ada penjelasan bagaimana tingkah laku seorang mukmin itu akan kelihatan. Yang sering disampaikan, senyumnya orang mukmin dan senyumnya orang kafir beda. Kalau orang mukmin dibatasi ya Pak ya. Jangan wah itu kayak gandarwo itu. Nggak bagus gitu ya. Jadi kita disuruh senyum jangan berlebihan. Karena senyum yang berlebihan itu bisa melalaikan Allah. Jadi tidak ingat Allah. Jadi akan kerasukan setan. Nah itu kalau kita itu tersenyum dengan berlebihan. Ya, kita teruskan. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah wa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaiki minal maut wa aulalahum wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman, laula nuzilat suratun, andaikan diturunkan ayat ya, ayat satu surah, fa idza nuzilat suratun muhkamatun, surat itu adalah surah yang muhkamat. Nanti saya jelaskan definisi muhkamat. Wa dzukira fihal qital, dan disebutkan tentang peperangan. Ra'aital ladzina fi qulubihim, maka engkau akan melihat orang-orang fi qulubihim yang ada dalam hatinya maradun, yaitu sakit. Yang dzuruna ilaik, mereka melihat kepada engkau nadrul maghsyi, yaitu kayak orang yang melihat dalam keadaan pingsan. Alaihi minal maut, karena takut dari kematian. Fa aula lahum, maka lebih utama lagi bagi mereka. Jadi orang-orang yang beriman itu kadang-kadang suka gregetan Pak melihat orang-orang munafik. Jadi kalau orang-orang munafik itu diajak perang, dulu itu kan di zaman Rasulullah itu semuanya membela perang Pak. Orang Yahudi, Nasrani, Islam ketika berada di Madinah itu satu umat, satu komando. Jadi ketika ada orang kafir Quraisy dari Makkah datang, maka semuanya membela negara. Nah itulah contoh Rasulullah. Jadi ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, ada orang Islam, itu sepakat untuk membela Madinah. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tetapi ketika terjadi peperangan, ini kelihatan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Nah di sini kalau orang kafir jelas ya, orang kafir ya memang nanti ada aturan disebut dengan piagam Madinah. Kalau orang Islam melukai orang non-Islam, maka dia akan dibalas padan. Nah itulah hebatnya
hukum yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah itu di hadapan hukum sama. Negara kita ini kan kacau balau karena ke atas tumpul, ke bawah tajam. Nih baru-baru ini ada nyanyian, Pak. Bayar-bayar polisi. Waduh. Ini kritik yang tajam, kritik yang luar biasa. Jadi polisi bayar, STNK bayar, ditilang bayar. Nih, jadi kritik yang luar biasa. Ini paling bobrok lembaga itu sekarang itu polisi di zaman Jokowi ya. Ini naudzubillah, masya Allah ya, itulah kelihatan yang ada. Jadi hukum itu ke atas tajam, ke bawah juga tajam. Itulah mustinya, nggak pandang bulu. Ya kalau negara kita dari atasnya itu benar, insya Allah ke bawahnya takut akan berbuat salah. Tapi kalau di atasnya itu moralnya tidak benar, maka dilecehkan. Coba bayangkan, ada seorang wakil presiden, banyak yang melecehkan, tapi tidak ditangkap. Ya karena ulahnya sendiri. Tapi kalau dia itu ulahnya benar, bisa ditangkap. Kenapa kamu membuat perilaku saya digambarkan seperti itu? Nah ini, ya inilah. Jadi kacau baloknya suatu negara itu dari atas, bukan dari bawah. Istilahnya kalau kita bebersih, itu dari atas ya Pak ya. Kalau bebersih dari bawah ya kejatuhan lagi dari atas. Nah itulah perumpamaan yang populer. Saya kira sudah tahu semua cara bebersih di rumah itu dari atas dulu. Ya rumah kita itu macam-macam. Ada rumah yang kecil beneran, ada rumah sedesa, ada rumah sekecamatan, rumah senegara. Nah itu rumah itu banyak tamsilnya. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi orang-orang mukmin itu gregetan kepada orang-orang munafik. Terus orang mukmin menyatakan, ya Allah, ya Rasul, andaikan ada satu surah yang khusus. Surah itu surah yang muhkamat. Muhkamat itu artinya jelas. Tidak perlu penafsiran ketika memahaminya. Jadi tidak perlu adanya takwil, apalagi takwil. Tafsir aja nggak perlu. Ya dengan ayatnya tersebut itu sudah paham semua. Itu arti muhkamat. Ya kayak umpamanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu orang semua ngerti. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, huwa dia Allah, huwallah ahad, itu esa. Itu enggak ada perlu pertanyaan. Allah itu esa, karena apa? Allah sang pencipta. Allah yang maha kuasa, tidak ada tandingannya. Nah, itu jelas. Allah as-samad, Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tempat kita bersandar. Allah tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu. Sekufu itu seimbang, Pak. Jadi mendekati gitu. Tidak sama sekufu. Jadi tingkatannya hanya mendekati. Yang sekufu aja nggak ada. Ya, yang seimbang. Kita di sini sekufu, Pak. Yang suka dengan ngaji, yang suka dengan ibadah, yang suka dengan ke masjid, yang suka berinfak. Luar biasa, ya sekufu. Ya karena idenya sama, ingin berinfak, yang kaya dengan jumlah yang berbeda, dengan intinya sama, ingin memberikan infak. Nah ini, jadi sekufu itu. Ya jadi ada yang sekian juta, ada yang sekian ratus, ada yang sekian puluh, itu intinya sama, sekufu. Ya jadi inti kedermawanannya sama. Nah itu ada keinginan untuk memberi, itu sekufu. Ya kalau yang sama, ya sama-sama 1 juta, sama-sama kaya, sama-sama, nah umpamanya itu yang sama. Nah inilah yang arti sekufu. Jadi karena gegetan kepada orang-orang munafik, maka orang yang beriman meminta kepada Rasul, ya Rasul, andaikan ada satu ayat yang khusus diturunkan, ayat yang muhkamat, ya surah yang muhkamat khusus tentang perang. Ya khusus yang tentang perang ini. Jadi agar mereka itu bisa memahami,
agar mereka itu orang-orang munafik itu akan kelabakan. Kan kalau ayat perang itu kan kalau kita lihat itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 itu dengan pernyataan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau kamu itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan kalau kamu itu segan terhadapnya tetapi kebaikan untukmu. Ini gambaran perang itu kan ya udah kalau datang perang mati gitu kan ya. Orang perang mati. Tapi sebenarnya di sana itu kalau perang karena Allah matinya mati syahid. Itulah orang yang tidak menyukai dengan kematian itu sebenarnya kebanyakan orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi ketika ada kabar mati itu takutnya luar biasa. Kalau orang-orang munafik. Tapi kalau orang yang beriman tidak demikian. Ya sebenarnya kita itu hidup memang ditentukan oleh Allah dengan peralihan yang seperti itu. Ada alam arwah, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam akhirat. Yang semuanya kita lalui. Makanya kalau orang yang beriman itu digambarkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, karena kalau dia itu mengungkapkan kebenaran itu tidak akan takut walaupun ancamannya mati. Kalaupun mati itu hanya perubahan alam. Itu kalau orang yang beriman. Karena di sana ketika membela kebenaran itu adalah tempatnya surga. Ya, jihad. Nah, itulah kalau orang yang beriman. Nah, orang-orang yang hatinya ada penyakitnya, itulah orang munafik. Ketika melihat tatanan untuk berperang, maka dia pun pingsan, takut akan mati. Nah, maka tempat mereka itu adalah yaitu neraka. Ta'atu wa qaulun ma'ruf wa idza azama al-amr falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Ta'ah yaitu taat, wa qaulun ma'ruf dan ucapan yang baik. Wa idza azama al-amr ketika dia itu menjadikan ketetapan urusan, falau sadaqullah maka mereka akan menolong Allah, akan membenarkan Allah. Lakana khairul lahum maka itulah yang terbaik. Jadi ayat ini yang menggambarkan tentang peperangan. Kalau orang yang beriman itu dia akan mengikutinya, tidak akan ada tawar-menawar. Ya, tidak akan ada tawar-menawar. Kalau memang itu ketentuan perang untuk memerangi kezaliman, untuk memerangi kejahatan, maka dia tidak ada tawar-menawar. Dia akan taat. Wa qaulu ma'ruf dan dia mengungkapkan dengan kata-kata yang baik. Ini qaulu ma'ruf itu banyak ya ditempatkan di beberapa kisah ataupun cerita. Yaitu kayak qaulu ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi qaulun ma'ruf itu juga bisa ditempatkan untuk orang-orang yang suka memberikan nasihat. Kalau saya kan nggak nasihat, saya kan nggak membacakan Al-Quran saja dengan tafsirnya. Jadi orang yang suka memberikan nasihat itu menjaga kaulnya, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai menyakiti, apalagi disengaja untuk menyakiti orang lain. Itu tidak dibenarkan kalau orang yang suka memberikan nasihat. Maka ketika dia itu sudah menetapkan untuk berperang, maka dia membenarkan kepada Allah. Jadi kalau memang ini ketentuannya untuk berperang, maka dia membenarkan. Ya sudah, laksanakan. Cuma kalau sekarang ini kata perang itu sangat susah ya untuk mendefinisikan apakah itu perang memang di jalan Allah atau perang karena membela seseorang. Ini yang sangat susah, sangat kompleks. Ya kalau di zaman Rasul jelas, Rasulullah itu kan memang dibimbing oleh Allah. Maka ketika yuk kita perang, ini adalah fisabilillah, ini adalah jalan Allah, kita langsung yakin itu benar adanya. Karena niatannya itu karena niat karena Allah. Kalau sekarang kan enggak ya Pak ya.
Ada orang yang disuruh berjuang, kadang-kadang ada orang yang memang dimainkan. Alasannya agama. Ya kalau di sini enggak ya, kita bangun masjid ya memang untuk bangun masjid. Di sini juga ada bendaharanya. Bendaharanya juga mau dikritik, mau dinasehatin, mau masukan, mau kebersamaan dengan kita. Jadi siapa-siapa umpamanya ada orang ini duitnya masuknya banyak, ini jangan-jangan gimana? Ya alhamdulillah Pak Yahya setiap minggu ada laporan ya Pak ya. Jadi kita terbuka, masukkan sekian, pengeluaran sekian, itu jelas. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya ini taat, qaulun ma'ruf. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum an in tawallaitum. Apakah kalau kalian itu berkuasa, antubsidu, engkau akan berbuat kerusakan fil ardi, di atas bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan engkau akan putus silaturahim. Ini ada ada pernyataan ini kan begini Pak ya. Kadang-kadang ketika orang itu belum menjabat sesuatu itu dengan janji-janji yang muluk-muluk. Kalau saya jadi anggota legislatif, warga Bojong akan sejahtera. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya jadi penguasa, semua akan saya lindungi. Tapi ketika dia itu berkuasa, lupa. Ini sering kalau orang itu mau jadi legislatif ataupun mau menjadi pejabat, itu kan kadang-kadang datang kepada orang alim, terus disuruh baca tertentu gitu ya. Ini yang populer disuruh baca ayat kursi gitu ya. Ya. Jadi setelah duduk di jabatan, ayat kursi dulunya dibaca terus, setelah dia menjabat, ingat ayatnya, lupa, ingat kursinya, lupa ayatnya. Nah ini kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Mendekati warga-warga di perkumpulan, didatangi. Udah, nanti kalau saya jadi pejabat, masjid saya renovasi, saya bangun, saya nanti marbot saya gaji dan sebagainya. Tapi setelah jadi lupa, ya lupa lupa ayatnya. Nah ini ya ingatnya kedudukannya. Itu kebanyakan seperti itu. Maka diingatkan, akankah kalian kalau jadi kuasa, jadi penguasa akan membuat kerusakan di atas bumi? Yang tadi membuat kerusakan di atas bumi itu mementingkan kelompok tertentu gitu ya, menjunjung kelompok yang lain yang mendukung, menyalahkan orang-orang yang berseberangan. Jadi merangkul orang yang sepadan. Itu yang dimaksud fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Jadi kalau kalian itu menjabat, akankah membuat kerusakan di atas bumi? Nah, diteruskan lagi, wa tuqatti'u arhamakum. Ya karena dia itu mementingkan kelompoknya, kadang-kadang dia itu lupa hubungan darah, hubungan keluarga pecah. Ya kan yang ada yang seperti itu. Ya, jadi apalagi umpamanya ada dua saudara yang nyalon gitu ya. Malah dia mutung persaudaraan. Ini nggak bener ini. Jangan sampai seperti itu. Persaudaraan tetap persaudaraan, jangan diputus walaupun dulunya berbeda bersaing. Ini yang sering terjadi seperti itu. Maka diingatkan, jangan seperti itu. Karena apa? Orang yang memutus silaturahim itu jelas-jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Ketika Rasulullah datang berkumpul, di situ Rasulullah tahu ada di antara sahabat itu marahan dengan ibunya. Hei sahabatku, pulang kau, perbaiki hubunganmu dengan ibumu. Jangan kumpul di sini. Sampai seperti itu. Ya kalau sekarang umpamanya ada orang yang qati'ar rahim, ada nggak yang berani seperti itu? Terang-terangan dia itu bertengkar, terus memutus silaturahim. Karena kalau ada orang yang memutus silaturahim, rahmat Allah tidak turun. Maka penting. Silaturahim itu penting. Ya bagaimana caranya?
Jangan memutus kebaikan-kebaikan yang selama ini terjalin. Kalau waktu lebaran, mau lebaran, kita kirim-kirim ketupat umpamanya. Atau sesudah lebaran, kita kirim-kirim ketupat. Ya kirim-kirim ketupat. Jangan diputus. Kalau sekiranya umpamanya ketika mau masuk ke lebaran, ada bingkisan untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, kasih bingkisan itu. Nah itu caranya. Jadi kebaikan-kebaikan ini kita bangkitkan kembali yang selama ini terjalin. Kan kalau orang memutus silaturahim kan biasanya seperti itu ya Pak ya. Jangan dikasih dia mah musuhan sama saya, ngabaikan. Nah yang seperti itu. Jadi qati ar-rahim sampai berkaitan dengan kekuasaan. Karena banyak orang yang berkuasa dulunya bareng-bareng, rukun, damai, senang, tetapi ketika berkuasa malah dia mementingkan kelompoknya. Ya ini bukti, ini nyata, inilah Al-Quran. Ya jadi waktu qati'u arhamakum itulah yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu Allah nyatakan, ulaika alladzina la'anahumullah fasummahum wa amma absarahum. Ulaika alladzina la'anallah. Mereka yang seperti itu dilaknat oleh Allah. Allah laknat. Dan Allah berikan dia itu tuli. Allah berikan kepada dia itu buta penglihatannya. Jadi hati nuraninya itu tertutup. Yang sebenarnya kita disuruh silaturahim, menjalin kasih sayang, diputus. Allah tutup. Kalau sudah Allah tutup, keberkahan tidak ada. Ketenangan tidak ada. Yang ada adalah serba kekurangan. Itulah ayat Allah. Inilah ayat Allah. Jadi kita diingatkan untuk silaturahim. Ya ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, maaf-maafan. Ya maaf-maafan jangan secara umum. Kalau umum nanti minta maaf, lebarannya akan datang. Buat salah. Yang jelas, aku salahnya apa? Pak, kemarin saya ambil buah yang ada di kebun Bapak. Saya nggak minta izin, minta maaf. Diucapkan. Cara minta maafnya seperti itu. Jadi secara spesifik, tidak secara umum. Kalau secara umum nanti jadi sendaguro, nanti lebaran minta maaf. Jangan. Justru kalau minta maaf, mestinya sekarang ya Pak ya. Minta maaf itu dari sekarang. Ya kita saling minta maaf, saling maafkan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita untuk melaksanakan ibadah agar ibadahnya itu sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah. Sehingga kita raih derajat takwa. Nah itu yang seharusnya dari sekarang. Ya oleh karena itu dalam kesempatan ini mungkin saya sering berkata menyinggung perasaan bapak-bapak baik yang ada di masjid ataupun yang ada di rumah. Ini bukan ketersinggungan, itu bukan kesengajaan saya karena baca ayat Al-Quran dengan dipahami dari pemahaman saya dan tafsir-tafsir yang saya baca. Ya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Dan begitu juga ada kekeliruan dari Bapak Ibu yang ada di sini, saya juga memaafkan segalanya. Nah itulah yang seperti itu yang harus dijadikan kebiasaan. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi, mengambil pembelajaran dari Al-Quran, am ala qulubin aqfalu, atau mungkin hatinya sudah terkunci. Nah inilah makanya kita harus ngaji terus, baca Al-Quran terus, jangan kita itu sampai terkunci hatinya. Innalladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan sawwala lahum wa amla lahum. Innalladzina irtaddu, sesungguhnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak ala adbarihim, dari belakang mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, sesudah dijelaskan penjelasan Al-Qur'an, asyaitonu sawwala lahum, maka setan itu memberikan kemudahan-kemudahan mereka, wa amla lahum, dan memberikan angan-angan yang panjang. Ya kalau setan itulah yang kalau pakai sering membuat pengandian-pengandian. Udah kalau andai kamu banyak waktu tidak untuk sholat,
kamu bisa menghasilkan uang, tuh kamu bisa ke pasar, tuh kamu bisa. Itulah pengandian-pengandian yang sebenarnya tidak ada artinya. Padahal ketika ke pasar di sana juga nunggu-nunggu ya Pak ya. Nunggu-nunggu yang datang yang lain gitu kan. Nanti kalau sudah seperti itu, sudah sampai pasar, mumpung di pasar, tipu aja tuh yang beli. Ganjal aja tuh takaran, nggak kelihatan. Nah caranya apa? Tekan salah satunya. Kalau timbangan itu yang naik turun. Nah itu bisikan-bisikan setan itu seperti itu. Bohongi aja itu orang yang beli dan sebagainya. Jadi memberikan angan-angan panjang bagi mereka, nah itulah setan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzanallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Dzalika bi annahum, dzalika yang seperti itu bi annahum, karena sungguhnya mereka qalu, mereka berkata lil ladzina karihu, kepada orang-orang yang benci ma nazzalallah, apa yang telah Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan mengikuti engkau sebagian dari yang telah Allah turunkan. Wallahu ya'lamu israrakum, dan Allah mengetahui dari rahasia-rahasiamu. Ini gambaran gini Pak, kalau orang masih menyatakan beriman, tetapi kepada ayat Al-Quran sebagian diimani, sebagian tidak diimani. Nah ini yang paling bahaya Pak, yang paling bahaya. Nanti bilangnya apa? Oh ini ayat Al-Quran nggak bisa diterapkan. Nah ini juga termasuk Pak. Ya kemarin-kemarin itu ada konsep khilafah, dibilangnya apa? Oh nggak bisa semuanya orang Islam menerima, membenarkannya seperti itu. Masih mending begini, yuk kita sedikit-sedikit kita terapkan. Nah itu masih mending, ada optimisme. Yang umpamanya sedikit-sedikit kita terapkan, yaitu adanya bank syariah. Nah itu sedikit-sedikit. Ya walaupun ada yang menilai prakteknya belum murni gitu ya, karena syariah itu ikatannya ada takwa, kepercayaan. Ya kalau umpamanya pakainya di sana istilah mudharabah, bagi hasil umpamanya, ya udah. Kalau memang hasilnya cuma segitu, ya bagian segitu, tidak dipatok. Nah ini ya jadi kan walaupun bank syariah tetap apa ya, pengembaliannya kan segitu sudah seperti yang dijanjikan. Nah mestinya enggak fluktuatif. Kalau memang untungnya gede, setorannya gede. Kalau untungnya kecil, setorannya kecil. Ini kan yang dagang apa itu untungnya kecil ya segitu, besar ya segitu. Nah itu yang belum. Tapi ya ada nanti ke sana ya, ke apa itu praktek syariah. Ya, jadi orang-orang kafir itu yang menyatakan saya ngikutin sebagian. Nah ini yang bahaya. Ya, jadi jangan sampai kita itu menyatakan ayat Al-Quran tidak bisa dilaksanakan. Jangan sampai. Kalau kita menyatakan baru bisa itu masih mending. Baru bisa ini Pak Ustadz. Baru bisa ini Pak Yai. Nah itu masih mending. Ada keinginan untuk mengubah. Ya, ingin mengubah. Itu seperti itu. Sama umpamanya begini. Mohon maaf ya Pak ya. Ada umpamanya istrinya yang masih belum pakai kerudung, belum nutup, belum sadar Pak. Nah ini masih beda. Berbeda dengan emang maunya begitu. Nah beda. Kalau sudah bilang maunya begitu, itu berarti nggak ada usaha. Tapi kalau ya baru sampai situ, insya Allah lah nanti saya sampaikan kepadanya bagaimana menutup aurat. Nah itu masih mending, ada optimisme ya. Ya itulah. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhakum wa adbarahum. Nah bagaimana ketika mereka itu dimatikan? Mereka itu dipukul dari depan dan belakangnya, mukanya dan belakangnya oleh malaikat. Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallah wa kaniku ridwana fa ahbata a'malahum. Yang seperti itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Ya, apa yang Allah murkai. Jadi disuruh dikerjakan tidak mau mengerjakan, disuruh tinggalkan malah dikerjakan. Itu yang membuat Allah marah. Wa karihu ridwana, dan dia tidak suka akan kerelaan Allah, ridho Allah. Fa ahbata a'malahum, maka Allah cabut amalannya. Jadi kalau sudah cabut itu artinya begini Pak.
mati masuk neraka itu tanpa hisab. Jadi lawannya orang yang syahid. Kalau orang-orang kafir itu langsung di neraka, tidak ada hisab. Kalau kita ada hisab karena ada keimanan. Nah, oleh karena itu mereka orang kafir, orang yang menyatakan aku mau menerima ayat Al-Quran sebagian, menolak sebagian dengan berbagai alasan, nah itulah kategorinya adalah kafir. Am hasiballadzina fi qulubihim marad wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.